Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Bukom lagi di manajemen pasien safety. Ya. Sebelumnya terima kasih ya untuk teman-teman kalian yang sudah ikut berpartisipasi dalam pelatihan BTCS kemarin ya. Semoga kalian yang ikut bisa menyerap ilmunya ya. Baik. Untuk pertemuan di manajemen pasien safety ini pertemuan 6 dan 7 ya, terkait dengan desinfeksi dan desinfektan. Mungkin kalian sudah pernah ya mendengar ya, apa itu desinfeksi dan apa itu desinfektan. Ya. Oke. Bu, maaf Bu, mikrofonnya Bu. Oh, masih ya? Tidak bisa dihidupkan Bu yang lainnya Bu. Oh, maaf. Tadi sudah katanya sudah bisa, sebentar. Sudah bisa kalau masuk pertama Bu, kalau dimatikan mau dihidupkan lagi tidak bisa Bu. Oke. Sudah belum? Sudah Bu, sudah Bu, sudah Bu. Oke. Baik ya. Jadi ini 2 pertemuan ya untuk desinfeksi dan desinfektan ya, karena ini berhubungan. Cuma di RPS itu ada 2 pertemuan ya, disendirikan. Apa? Nah, kita tahu ya bahwa pasien dan tenaga kesehatan lainnya sangat berisiko ya untuk mendapatkan infeksi. Nah, memberikan asuhan keperawatan juga berisiko terhadap infeksi ya, termasuk pasien yang belum terinfeksi ataupun pasien yang sudah terinfeksi ya. Dibutuhkan ya seorang apalagi perawat ini ya, dibutuhkan pengetahuan yang memadai ya supaya dapat mencegah, mengurangi atau bahkan mengatasi terjadinya infeksi nosokomial ya, infeksi yang didapat di rumah sakit. Nah, kemarin sudah kita bahas ya bahwa tujuan pasien safety ini melindungi pasien dari penularan infeksi yang bisa terjadi di rumah sakit. Makanya diperlukan tindakan-tindakan untuk mencegah infeksi. Sebenarnya karena fokus utamanya adalah kalau pasien safety adalah fokusnya adalah pasien center care ya. Mau bisa untuk menolong pasien supaya terhindar dari infeksi. Nah, penolongnya perawatnya termasuk perawat ya kita harus juga terlindung atau terbebas dari yang namanya infeksi. Bagaimana bisa menolong kalau kita sendiri tidak bisa sehat sendiri ya, harus bisa menjaga. Nah, kemudian infeksi nosokomial ini sebenarnya ya memang dapat dicegah atau dikendalikan dengan beberapa strategi pencegahan infeksi. Ya. Di antaranya adalah ini, dengan tindakan aseptik, antiseptik, dekontaminasi, pencucian, sterilisasi, desinfeksi. Ya. Apa itu? Nah, kenapa perlu disterilkan? Tujuannya apa? Ini untuk memutus mata rantai penularan infeksi dari peralatan medis kepada pasien atau dari petugas kesehatan atau pengunjung dan semua yang ada di lingkungan rumah sakit. Ya, makanya sekarang juga ini ya masing-masing ruangan mau masuk ataupun masing-masing tempat tidur pasien itu ada hand sanitizer. Harapannya ketika ada pengunjung ini selalu sebelum dan sudah mendekati pasien ini ya cuci tangan ya itu. Jadi untuk mencegah penularan penyakit infeksi ya. Nah, desinfeksi apa sih desinfeksi? Ini ya. Suatu proses untuk menghilangkan atau memusnahkan mikroorganisme baik virus, bakteri, parasit dan lain-lainnya ya, dan sejumlah spora pada peralatan medis dengan menggunakan cairan desinfektan. Cairannya disebut desinfektan. Ya, prosesnya untuk untuk menghilangkan kuman ini ya, memusnahkan ini namanya desinfeksi. Ya.
Desinfeksi merupakan benteng manusia terhadap paparan mikroorganisme patogen penyebab penyakit, termasuk di dalamnya adalah virus, bakteri, protozoa, dan parasit. Ya. Jadi harus didisinfeksi peralatan yang sudah dipakai, ya, dilakukan sterilisasi. Ya. Nah, kemampuan disinfeksi ini ditentukan oleh waktu sebelum pembersihan objek, kandungan zat organik, tipe dan tingkat kontaminasi mikroba, konsentrasi dan waktu pemaparan, kealamian objek, serta suhu dan derajat keasaman. Ya, kadang kan ini ya, setelah dipakai kan kotor ya. Nah, ini akan dibedakan antara yang tipenya logam sama yang tidak, ya, tidak boleh dicampur, ya. Kan dibersihkan dulu, tidak langsung misalkan pinset nih penuh dengan kena darah atau kena pus dan lain-lain. Ini tidak langsung sterilkan, tetapi harus ada prosesnya dulu, dibersihkan dulu, ya, baru dibersihkan, baru nanti dimasukkan steril, ya, alat steril, tidak langsung, ya, harus dibersihkan dulu, ya. Kemudian ada beberapa yang handscoon itu ada yang disposable, ada yang tidak. Kalau yang disposable tidak usah disterilkan, sekali pakai, ya, itu. Tapi kalau ada juga handscoon yang bisa disterilkan, ya. Dari bahannya pun berbeda. Ya. Nah tadi ya, desinfektan itu merupakan ya zat kimia yang digunakan untuk membunuh suatu mikroorganisme pada benda mati, ya, pada alat-alat yang telah digunakan, tindakan alat-alat medis tentunya ya. Tuh. Harapan biasanya ada apa? Ada apa? Aku pas mas rampung kabeh masane. Kok kadingiran njaluk mak ya wis ah kali. Lah yo jengkel aku jengkel mbek bowo kuwi to. Ini yang komunikasi suaramu deh. Apa? Depi. Siapa ya yang komunikasi? Depi. Bisa di-on-off-kan sendiri ya. Nanti kalau mau bertanya, iya Bu. Ya. Maaf Bu. Ya nanti kalau pas mau bertanya boleh dibuka, di-on-kan. Ya, tapi kalau pas penjelasan materi, Bukom ini dimatikan dulu ya mikrofonnya. Iya Bu. Baik, bisa dilanjut ya. Baik, tadi ya sudah Bukom sampaikan kalau desinfektan itu cairannya atau bahan kimianya yang untuk membunuh ini ya, untuk yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati ya. Benda mati maksudnya alat-alat medis yang sudah digunakan pada pasien ya. Antiseptik zat kimia yang digunakan untuk menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup. Seperti apa? Antiseptik kayak sabun ya. Sabun mandi itu antiseptik ya. Ini hanya untuk ini ya, menghambat mikroorganisme pada jaringan hidup ya, kan bisa digunakan untuk kita ya maksudnya. Kalau yang desinfektan ini jangan kita gunakan untuk cuci tangan ya. Sterilisasi tadi ya merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menghilangkan, membebaskan semua alat dan media dari gangguan tadi ya mikroorganisme ya, semua mikroorganisme. Oke. Sedangkan asepsis ini keadaan bebas dari mikroorganisme yang dapat menimbulkan penyakit patogen. Asepsis medis ini membersihkan debu, mencuci, merebus, ya, melakukan isolasi ruangan, ya, yang bertujuan membantu mengurangi jumlah mikroorganisme atau mencegah penyebaran pada orang lain. Makanya kan pada pasien-pasien yang mempunyai penyakit memang yang ada penyakit menular biasanya dilakukan perawatan di ruang tersendiri, di ruang isolasi. Ya, contohnya apa? Yang sekarang ini adalah COVID-19 misalnya. Kemudian apalagi? TBC harusnya iya ya. TBC harusnya iya, tapi beberapa rumah sakit ada yang masih campur dengan penyakit yang lain ya. Harusnya memang beberapa penyakit yang memang menular itu disendirikan. Kayak HIV/AIDS juga sendiri perawatannya ya. Tuh. Septik
ini mencegah terjadinya kontaminasi oleh mikroorganisme pada jaringan bahan dan alat steril. Aseptik tadi ya, mencegah terjadinya infeksi dengan menghambat atau menghancurkan ya tumbuhnya mikroorganisme patogen pada luka ya. Ini aseptik ya, bukan aspektik ya. Ini aseptik ya. Kemudian dekontaminasi, membersihkan peralatan sebelum dilakukan desinfeksi dan sterilisasi. Makanya tadi tidak boleh langsung disterilisasi alat-alat yang kotor tadi ya. Misalkan tadi ada ada pinset, ada semua ya logam ya, termasuk ya kena darah, kena pes ya. Jangan langsung disteril tetapi dibersihkan dulu. Ya namanya dekontaminasi ya. Oke, nah apa itu dekontaminasi? Nah ini suatu proses untuk menghilangkan, memusnahkan mikroorganisme dan kotoran yang melekat pada peralatan medis sehingga aman untuk penggunaan selanjutnya ya sebelum dilakukan sterilisasi ya. Indikasi dilakukan dekontaminasi ini alat medis habis pakai tadi ya yang dipakai ya dia. Permukaan meja atau permukaan lain yang tercemar, tumpahan darah atau cairan tubuh pasien ya. Ini biasanya di ruang bedah, kemudian di ruang ibu bersalin, di ruang mana saja yang memang alat-alat permukaan ini tercecer darah ataupun tercemar yang lainnya, ya, cairan tubuh dari pasien yang lain ya. Ini linen bekas pakai yang tercemar darah atau cairan tubuh pasien. Ya. Indikasi dilakukan dekontaminasi. Langkahnya ini ya, dimulai setelah peralatan atau instrumen maupun alat bantu bedah lainnya yang digunakan pada pasien dan dianggap terkontaminasi. Ya, terus dilakukan dekontaminasi. Peralatan pakai ulang, ya reusable, dipisahkan dari peralatan sekali pakai. Jangan disamakan. Kalau disposable kan nggak usah nggak usah dilakukan sterilisasi lagi, ya harus dipisah, ya. Peralatan pakai ulang harus dikondisikan lembab atau basah untuk mencegah pengeringan materi organik yang menempel pada alat, ya. Nah, ini peralatan yang telah digunakan segera diantar ke ruang dekontaminasi dengan aman dan mencegah kemungkinan terjadinya kontaminasi pada pasien, staf medis maupun fasilitas kesehatan lainnya. Harusnya pasien yang lain atau staf kesehatan yang lain tidak terkena lah karena tidak aman tadi ya membawanya alat-alat tadi masih pada kececer di jalan misalnya ya. Nah, ini kan sudah bisa menularkan ke yang lain. Ya, harus hati-hati. Nah, semua peralatan medis yang terkontaminasi harus diantarkan ke CSSD melalui ruangan dekontaminasi. Ya, CSSD apa? Ada yang tahu? Setiap rumah sakit ya, setiap rumah sakit itu punya ruangan CSSD ya. Central Sterile Supply Department. Jadi alat-alat untuk tempat untuk mensterilkan alat-alat. Nanti kalau sudah steril ya nanti tinggal dikirim pada ruangan yang membutuhkan alat-alat tersebut. Pokoknya kan kalau mau perawatan luka misalnya kan sudah ada setnya ya, sepaket ya. Itu dari ruangan CSSD ya. Lokasi yang ideal pada lantai yang sama dengan kamar operasi dengan lorong khusus dari kamar operasi ke daerah dekontaminasi. Nah, ini khusus biasanya di masing-masing rumah sakit ya. Ada ruangan khusus dan tidak boleh sembarang, hanya petugas yang boleh masuk, tidak boleh sembarangan orang masuk ke situ ya. Termasuk ruangan ya, termasuk ruangan kayak ruang bedah ya, itu juga harus steril dalamnya ya, apalagi karena untuk membedah ya, untuk membuka jaringan hidup ya, harus dikondisikan memang steril, tidak hanya alatnya, orangnya yang masuk juga ya. Makanya kan sebelum masuk ke ruangan bedah kan ada tindakan sendiri. Nanti kalau kalian tingkat 3 ada materi perioperatif ya. Jadi perioperatif itu pre, intra, dan pos. Nanti sebelum masuk ruangan cuci tangannya seperti apa, pakai bajunya seperti apa, nanti ada ya, karena berbeda dengan kita masuk di ruangan perawatan biasa ya. Tuh. Prosedur
selalu ya, Pak, cuci tangan ya cuci tangan ya. Cuci tangan, pakai sarung tangan dan alat pelindung diri, rendam alat medis, ya, buka sarung sudah selesai, ya, direndam, buka sarung tangan, cuci tangan. Ya. Oke. Prosedur dekontaminasi permukaan yang tercemar darah atau cairan tubuh pasien. Nih, tetap cuci tangan pakai APD. Ya, pakai APD supaya material tadi tidak kececer kepada kita, ya. Serap darah atau cairan tubuh sebanyak-banyaknya dengan kertas tisu. Ya, buang kertas atau tisu penyerap ke dalam kantong sampah medis. Bersihkan daerah bekas tumpahan dengan larutan klorin. Buka sarung tangan, cuci tangan. Ya. Contohnya apa? Ketika menolong persalinan. Nah, itu kan pastikan darah juga banyak keluar ya. Ini hati-hati setelah membersihkan, setelah ibu selesai bersalin ya, dibersihkan harus hati-hati. Ya. Kemudian pembersihan atau pencucian. Tadi kan sebelum masuk ke ruang steril, ya, dekontaminasi, kemudian pembersihan atau pencucian. Suatu proses untuk menghilangkan kotoran yang terlihat atau tidak terlihat pada peralatan medis setelah dilakukan dekontaminasi dengan menggunakan air mengalir, sikat deterjen sehingga kotoran atau bahan organik hilang dari permukaan. Ya. Dekontaminasi tadi kan hanya merendam ya, merendam. Kemudian tahap selanjutnya adalah pembersihan atau pencucian baru masuk ke steril. Gitu ya, tidak langsung ke steril, alat-alat yang kotor tadi, ya. Oke. Cara pembersihan manual dan dengan mesin. Ya, ini sekarang kan kalau sekarang ini ya, ada mesin ya untuk membersihkan, ya. Ini yang manual, cuci tangan pakai APD selalu ya. Bilas alat medis yang telah didokumentasi tadi, direndam tadi ya dengan air mengalir. Ya, lepaskan, buka alat medis yang dapat dilepas, sikat berlahan-lahan sampai selesai cuci tangan. Ya. Intinya tadi dekontaminasi itu merendam tadi ya, yang alat-alat yang sudah dipakai tadi, ya. Kemudian masuk selanjutnya adalah pencucian atau pembersihan, dibersihkan, ya, sampai dibilas ya dengan air mengalir, kemudian baru masuk ke steril. Aspek pokok pembersihan ya atau pencucian. Materi organik yang menempel pada permukaan instrumen merupakan media yang bagus ya bagi untuk pertumbuhan mikroorganisme yang juga akan mempengaruhi efektivitas proses sterilisasi. Ya, sehingga perlu diperhatikan betul ini. Ya. Rekomendasi pembersihan alat dari pabrik pembuatnya harus selalu diikuti dengan seksama. Biasanya ya alat-alat itu ada SOP-nya sendiri, teknik cara pembersihannya. Ya, kita ikuti aja SOP dari pabriknya, kan ada biasanya ya, masing-masing alat itu sendiri. Ya, kayak alat-alat yang di ruang ICU itu, ya setelah dipakai, bagaimana cara membersihkannya? Itu ada sendiri, ya. Di pabrik itu biasanya menyertakan teknik-teknik atau SOP cara-cara membersihkan alat setelah dipakai. Nah, itu harus diikuti. Ya. Oke. Nah, semua alat atau instrumen yang dapat dibongkar pasang harus dibongkar pada saat akan dibersihkan, ya supaya yang masuk yang apa ya, yang sela-sela yang kecil, yang apa lorong-lorong itu bisa dibersihkan dengan baik, bisa terjangkau, ya. Setiap alat harus mengalami pemeriksaan pada setiap tahapan proses yang dilalui, ya, baik pada saat penerimaan, pengemasan maupun pada titik pemakaian. Diperiksa, ya. Operator pencucian harus mengetahui dengan pasti pemakaian pencucinya mana yang tepat untuk peralatan tertentu. Ya, ini sudah ahlinya ya. Ini pasti sudah tahu ya memakai bahan apa, ya. Ini ada sendiri ya, petugas-petugas di ruang CSSD ada sendiri ya. Tetapi kita perawat wajib tahu ya, prosesnya wajib tahu gitu loh ya. Meskipun yang melakukan mungkin bukan perawat, ada sendiri, tetapi kita wajib tahu ya. Alat-alat yang akan kita gunakan itu sterilnya prosesnya seperti apa kita harus tahu ya. Tadi faktor yang mempengaruhi terhadap proses disinfeksi tadi ya, jenis disinfektan, jenis cairan yang digunakan.
Ya. Kemudian jenis mikroorganisme, apakah virus? Ya berarti kayak mengobati ya, mengobati apakah penyebabnya virus, bakteri, fungi dan lain-lain, berarti sama ya. Jenis mikroorganisme apa? Menggunakan cairan apa ya? Konsentrasi disinfektan dan waktu kontak. Ya. Pengaruh pH, pengaruh temperatur atau suhu, pengaruh kimia dan fisika pada disinfeksi, kekeruhan dan pengaruh faktor lain. Ya. Bisa dengan faktor lain. Ya. Oke. Ini macam-macam disinfektan ya. Contoh-contohnya klorin, ozon, garam logam berat, ya. Zat pewarna, bukan zat pewarna ini ya, pewarna khusus ya. Pewarnaan bakteri itu loh, gram negatif, gram positif itu kan perlu pewarnaan. Nah, ini orang ahli mikrobiologi ya. Klor dan senyawa klor, fenol, kresol, ya. Alkohol, formaldehid ya. Dalam larutan cair sekitar 37% dikenal sebagai formalin. Ya, formaldehid. Ya. Etil oksida, hidrogen peroksida, ya. Nah, ini ya, ini dulu masih dipakai ya, hidrogen peroksida untuk digunakan untuk membersihkan luka yang di dalamnya dimasuki organisme aerob ya. Luka-luka kayak luka gangren kayak gitu. Dulu masih pakai perhidral namanya ya. Hidrogen peroksida atau perhidral ketika dituang itu dia berbusa atau mumpluk berbusa. Nah, ini sekarang jarang digunakan karena sifatnya membakar ya. Jadi jaringan yang hidup ikut mati. Padahal intinya adalah jaringan yang mati ini dan mikroorganisme, tetapi jaringan-jaringan yang masih hidup juga ikut kena dampaknya, sehingga jarang digunakan ya perhidral. Kena tangan juga gatel ini panas ya. Tuh. Kemudian beta propiolakton, senyawa amnom kauter ya, masih banyak lagi ya jenis-jenis disinfektan ya. Oke. Sabun, deterjen itu juga ini ya, merupakan cairan ya. Cairan ya untuk membersihkan ya, mencegah atau mengurangi mikroorganisme. Antibiotik termasuk juga ya. Oke. 10 kriteria disinfektan dikatakan ideal. Nah, ini bekerja dengan cepat untuk menginaktivasi mikroorganisme pada suhu kamar. Ya. Tidak bersifat racun atau toksik baik pada hewan maupun pada manusia, ya. Tidak bersifat korosif, ya. Tidak berwarna dan meninggalkan noda, ya. Tidak berbau atau baunya disenangi. Sekarang kan ini ya lebih aroma-aroma bisa dibikin ya, dibikin supaya ini ketika terhirup itu baunya tidak menyengat, jadi wangi, ya. Sampai aktivitas berspektrum luas, mudah digunakan dan ekonomis. Ini beberapa pilihan disinfektan dikatakan ideal. Ya. Faktor yang mempengaruhi aktivitas kimia dan dari disinfektan. Pembersihan yang baik. Ya. Kalau hanya direndam asal-asalan, ya ini ya tidak mempengaruhi ini ya. Masih tetap kumannya masih ada ya. Bebas kandungan materi organik, tipe dan jumlah mikroorganisme. Ya semakin banyak tentunya penggunaan disinfektannya juga semakin banyak ya. Jangan beberapa ini ya, alatnya banyak yang telah terkontaminasi lah dikasih sedikit. Nah, akan mempengaruhi ya. Oke. Tingkat kekerasan air. Disinfektan jenis ini tidak memiliki ini ya yang LDD low level disinfection. Disinfektan tidak memiliki daya bunuh terhadap spora bakteri,
Mycobacterium semua fungi maupun semua virus ukuran kecil dan sedang karena sifatnya adalah rendah ya. Variabel dalam desinfektan isinya maksudnya ya konsentrasi kadar ya, waktu, suhu, keadaan medium sekelilingnya ya. Kemudian ya, ini masuk ke klasifikasi alat-alat medis ya. Alat-alat medis ini termasuk adalah peralatan kritis, peralatan semi kritis, peralatan non kritis. Ya, yang masuk peralatan kritis apa? Ini peralatan medis yang masuk ke dalam jaringan tubuh steril atau sistem pembuluh darah, pengelolaan peralatan dengan cara sterilisasi. Contohnya instrumen bedah, kateter intravena, kateter jantung dan lain-lain yang masuk ini ya pembuluh darah itu namanya masuk peralatan kritis ya, bedah jantung misalnya ya. Peralatan semi kritis, peralatan yang masuk atau kontak dengan membran mukosa tubuh, pengelolaan peralatan medis dengan desinfeksi tingkat tinggi. Contohnya apa? Endotracheal tube (ET) ya, dipakai pada pasien nggak sadar itu ya dipasang ya untuk pernafasan atau membebaskan jalan nafas. Endoskopi ini juga masuk ke dalam nasogastric tube atau NGT. Nah, ini adalah masuk peralatan semi kritis ya. Peralatan non kritis, peralatan medis yang kontak dengan permukaan kulit yang utuh. Pengelolaan dengan cara desinfeksi tingkat intermediate atau tingkat rendah. Contohnya apa? Tensi, stetoskop, bedpan, urinal, ini hanya kontak dengan kulit, tidak masuk ke dalam. Ya. Oke, kalau yang semi tadi masuk ke dalam tapi tidak sampai ke pembuluh darah. Ya. Kalau yang kritis tadi masuk ke pembuluh darah, contohnya tadi kateter jantung misalnya, ya, instrumen alat-alat bedah. Oke. Sterilisasi tadi ya, menghilangkan atau memusnahkan ya mikroorganisme ya dengan menggunakan alat sterilisator. Ya, bermacam-macam sekarang ya alat-alat sterilisator. Ya. Kalau kita punyanya yang kecil, otoklav kecil kotak. Ya, ini muat sedikit tuh, paling hanya untuk bengkok, untuk penset, untuk bak instrumen, ya cukup hanya sedikit muatnya ya. Kalau di rumah sakit pasti besar, ya. Nih, alur proses alat medis bekas pakai, pre-cleaning, ya, pre-cleaning, pembersihan, ya. Sebelum pre-cleaning termasuk di ini ya, kayak dikontaminasi tadi ya, baru masuk pembersihan ya, cuci bersih, tiriskan, keringkan, baru masuk sterilisasi. Lah masuk yang mana? Sterilisasi kritis atau semi kritis atau yang non kritis ya, berbeda-beda ya. Dibedakan, jangan dicampur-campur ya. Nah, ini tadi ya, lalu pemrosesan instrumen ya. Penerimaan tadi ya, diterima dari ruangan, pemilahan dipilih-pilih tadi ya, pre-cleaning, pencucian mekanis, pembilasan, pengeringan ya, baru nanti sampai ke sterilisasi ya. Ini pemeriksaan alat ini ya, termasuk tadi ya, dikontaminasi tadi ya, cuci, masuk sterilisasi, yang mana tadi tinggal dipilih. Ya. Sama, ini sama ya. Sama ya. Nah, ini contoh alat sterilisasi, ini sterilisator ya. Ini kayak oven ya, kayak bikin kue ya, jadi ada ini tempatnya ya. Nah, tinggal nanti setelah waktunya selesai ya, ini tinggal diambil ya. Setelah dikemas-kemas seperti ini, kan ada kemasan juga ya. Nah, dikemas ini nanti bisa didistribusikan ke masing-masing ruangan yang membutuhkan ya. Tuh. Oke. Ini ya sudah dipak ini ya, di packing ini ya, sudah matang nih. Sudah matang kayak pinggir roti. Lah ini otoklav ini besar alatnya ya. Kalau punya kita kecil, masih zaman dulu itu ya. Masih kecil, kotak kecil. Ya.
Nah, ini kan beberapa, ini ada yang 2 pintu, ada yang 1 pintu, ada 1 pintu, tapi modelnya agak panjang. Ya. Gantung muatannya berapa. Namanya autoclave ini ya. Kalau alat seperti autoclave. Kesalahan-kesalahan pengelolaan alat medis diantaranya adalah pembersihan tidak adekuat, sembarangan karena saking banyaknya, yang penting dibersihkan, ya. Konsentrasi larutan desinfektan tidak tepat, tidak sesuai tadi ya. Penyimpanan tidak benar, penyimpanan basah setelah disterilisasi, hasilnya kan kering setelah sterilisasi. Nah ini basah, tuh. Sehingga tidak tepat, ya. Itu terkait dengan desinfeksi dan disinfektan. Sekian, terima kasih. Silakan bila ada yang mau diklarifikasi. Silakan bertanya terkait desinfeksi dan disinfektan. Ya, kadang juga ada yang ini ya proses kalau alat-alat yang kecil-kecil itu ya proses dekontaminasi, proses pembersihan ada pas di ruangan ada ya kayak yang perawatan luka yang kecil-kecil itu ya kadang di ruangan juga ada ya. Saya menemui itu di ruangan VK ada di kebidanan di ruang melahirkan yaitu ada ya membersihkan dikontaminasi sendiri kemudian dibersihkan ya steril paling kalau steril kayak punya kita autoclave kecil ya kalau yang besar itu di ruangan SSD tadi ya. Tuh. Ya ada yang bertanya-tanyakan? Bu mau tanya. Ya silakan dia ya. Iya Bu. Bu kalau pas bawa alat itu kan nggak sengaja jatuh. Itu kan udah kotor. Itu kita harus kembali lagi ngambil atau gimana Bu? Kotornya alatnya packingan atau dia tidak di packing. Kan ada alat yang steril tapi ngambil dari autoclave belum di packing maksudnya dia ini steril basah misalnya habis di autoclave kayak direbus itu loh diambil misalnya kalau sudah jatuh ya berarti sudah on ya berarti kalau jatuh di jalan ya ngambil yang baru lagi kalau yang masih bungkusan packingan berarti kan yang on kan berarti yang tidak steril berarti kan pembungkusnya berarti kan masih bisa dipakai usahakan yang di dalam harus tetap steril ya. Bu maaf mic-nya Ibu masih di mute. Itu tadi ya jadi ketika alatnya jatuh posisinya dia awalnya steril di dalam bak instrumen misalnya tetapi posisinya dia tidak terbungkus tidak di packing tadi ya otomatis dia sudah tidak steril ya harus ganti tetapi kalau yang dia jatuh tapi masih terbungkus dengan pembungkusnya masih steril itu masih bisa digunakan ya tetapi teknik membukanya juga harus hati-hati ya tuh gitu ya dia ada lagi dia